Alhamdulillah, kami kadang-kadang merasa tidak rela tapi harus rela. Tapi ketidakrelaan kami bukan karena kami kehilangan seorang ibu. Memang kehilangan seorang ibu itu segala-galanya. Sungguh tidak pernah kami anak-anak Abuyah, anak-anak almarhumah ditimpa dengan musibah seperti pada saat ini. Terlalu berat pada kami. Bahkan kami pernah menawarkan, jangan mama yang dicabut nyawanya, biarkan saya yang cabut nyawanya. Tapi yang berat saya rasakan itu bukan itu. Dan itu semuanya karena memang didikan saya punya abah dan saya punya ibu ini. Yang saya sedihkan itu adalah panutan. Saya paling senang, paling gembira, paling bahagia kalau sudah saya diundang terutama oleh para syaraif, para habaib. Terutama bikin daurah nisaiyah. Paling senang, gembira, bahagia. Dan saya selalu dalam kesempatan ini ingin menunjukkan kepada mereka. Jangan kamu katakan bahwasanya Sayyidah Khadijah itu ada pada zaman dahulu. Sehingga hadis Nabi yang mengatakan setiap waktu, setiap zaman masih ada orang baik, itu masih ada. Yang seperti mereka Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang seperti mereka Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang seperti mereka Sayyidina Umar bin Khattab masih ada sampai sekarang ini. Sehingga saya ingin di dalam daurah-daurah itu loh, masih ada. Saya punya ibu. Wanita yang hampir katakan saya tidak pernah kagum dengan wanita yang lainnya melebihi daripada ibu saya. Bagaimana tidak? Beliaulah yang mengajarkan kami sholat jamaah itu seperti sholat wajib. Dari umur 6 tahun, alhamdulillah kami mengingat Abu Yahya Husain dan juga semua saudara kami tidak pernah mengingat kami sholat sendirian. Beliau yang mendidiknya. Beliau mendidiknya. Anak-anaknya semuanya supaya jangan pernah mengucapkan kata-kata yang kotor, apalagi dengan kata-kata hewan, jangan. Alhamdulillah sampai sekarang saya berani bersumpah saya tidak pernah mengatakannya. Beliau yang mengajarkan. Alhamdulillah saya berumur 9 tahun mulai istiqomah bangun malam. Karena beliau yang mengajarkan. Setiap saya bangun malam jam 3 selalu beliau sudah bangun. Jam 2 malam beliau bangun dari semenjak beliau dididik langsung oleh ayahnya Habib Muhammad Al-Hinduan sampai kawin dengan ayah saya. Bahkan ada suatu cerita yang diceritakan oleh ayah saya sendiri. Agak lucu, tapi sekarang sedih kita mendengarnya. Karena keduanya sudah tidak ada. Saya punya abah berkata begini. Dulu, waktu Abi malam pertama, Masya Allah, mamanya ini masih sholat. Habis acara foto-fotoan malam, sudah waktunya sholat. Sholat malam, sholat lagi. Sholat lagi. Sudah ditunggu saya punya abah. Kapan salamnya setelah salam, didekati, sholat lagi, sholat lagi. Sehingga saya punya siasat, biar berhenti sholatnya. Saya bawa nama saya kakek, saya punya kakek Habib Ahmad Syekh Ahmad Bakhabazi, guru saya punya abah. Beliau katakan, katanya jadi Ahmad Bakhabazi, kalau malam pertama itu nggak boleh banyak sholat, tapi harus turut sama suaminya, baru mau nggak lanjutkan sholatnya. Beliau, kami saksikan bersama-sama, 3 hari hatam Quran, 3 hari hatam Quran, sampai kami berkata begini kepada ibu kami, Mah, hatam kali ini buat anak ya. Akhirnya bilang, yang besok buat aku ya. Sampai sebegitunya karena kami tidak bisa meniru beliau. Dari jam 2 malam sampai jam 8. Tapi lebih daripada itu ya demi Allah saya bersumpah di tempat ini. Ya Allah semoga engkau mendengarkan kesaksian kami sebagai putra-putranya dan putrinya. 27 tahun. Ibu saya yang selalu saya sampaikan di dalam daurah-daurah itu. Di dalam seminar-seminar itu. Yang kadang-kadang mereka itu menolak. Mana mungkin di zaman sekarang ini ada seperti Sayyidah Khadijah. Iya saya mau jadi seperti Sayyidah Khadijah kalau suaminya seperti Nabi Muhammad. Saya punya ibu. 27 tahun menemani ayah saya. Demi Allah sekalipun bertengkar tidak pernah. Demi Allah saya bersumpah saya tidak pernah mendengar, melihat, menyaksikan. Saya punya ibu ini marah kepada suaminya sekalipun nggak pernah. Meminta sekalipun nggak pernah. Membantah sekalipun nggak pernah. Saya masih teringat. Saya pernah mengejar ibu saya. Karena beliau itu berlari dari mulai mengajar sambil bawa kitab-kitabnya. Beliau lari cepat-cepat. Kemudian saya susul. Mah kenapa mah? Ternyata mah belum menyiapkan makanan abinya. Masya Allah. Saya pikir ada apa? Ada yang meninggal dan sebagainya. Saya selalu katakan ya Allah. Kalian wahai syaraif kenapa nggak bisa seperti saya punya ibu? Ada ibu saya.
Selalu saya sampaikan, masih ada ibu saya. Saya baru tahu sekarang. Kenapa ibu saya menahan rintihan, sakit. Sampai beliau itu tidak pernah mengadu. Padahal beliau itu kena penyakit Parkinson. Yang dikatakan sakitnya luar biasa secara fisik maupun psikis. Tapi beliau demi Allah, kami tidak pernah mendengar dia mengatakan, aduh gak pernah. Aduh saya sakit sini, gak pernah. Sampai terakhir kali. Jazakallah khair, saya punya kakak Habib. Dan saya bersaksi beliau adalah di antara anak-anaknya paling bakti kepada ibunya beliau. Demi Allah saya iri kepada beliau. Beliau nyenangkan ibu saya. Beliau sampai sekarang demi Allah gak pernah punya mobil. Tapi uangnya semuanya dibuat untuk umi saya. Saya tahu beliau selalu ingin menyenangkan ibu saya. Terakhir beliau berkata begini sama ibu saya, "Ma, nanti ayo jalan-jalan ke TP, ke Pakuwon." Beliau senang kau diajak jalan ke TP karena bisa membawa saya punya amati, kholati. Untuk apa dibeli-belikan saya punya ibu. Kalau mereka itu pulang gembira, bahagia, senang saya punya ibu saya itu semangatnya, bahagianya. Kalau bisa menyenangkan muridnya itu tambah ketika menikah, luar biasa. Saya masih ingat sedan pertama yang kami beli adalah Honda City. Ketika saya punya ibu beli Honda City, demi Allah yang beliau katakan pada saya, sekarang mama sudah tidak perlu minjam lagi mobil. Untuk kalau ada yang mau menikah, tinggal pinjam mobil ini. Selalu pikirannya orang lain. Bahkan hari ini saya baca wasiat. Memang beliaulah yang berjuang. Bahkan ada seseorang yang bermimpi Habib Bakar Adani. Dan beliau katakan pondok Dalwa ini sirnya, kuncinya ada di Hubabah Khadijah binti Muhammad Ridwan. Saya tahu sendiri, beliau berjuang dengan hartanya sampai yang namanya utangnya pondok kepada beliau ini miliaran rupiah, nggak terhitung sudah. Saya punya ibu dapat warisan tahun 84 ketika rumah ayah beliau itu dijual, dapat sebesar 8 juta, semuanya diberikan kepada ibu saya, kepada ayah saya. Untuk pembangunan Dalwah. Dan saya masih ingat itu yang namanya emasnya itu, mohon maaf, oleh saya punya abah dijual untuk pondok ini. Tapi kemudian ketika pergi ke Sumeneb dia bingung karena saya punya ibu, baktinya kepada ibunya luar biasa. Takut kalau sampai nanti ketahuan sama ibu. Saya punya abah bilang ibu kepada ibunya, kalau ketahuan ibu nanti kalau seumpama emasnya itu yang saya berikan lamaran, saya berikan pada kamu itu nggak ada, gimana? Oh gampang, saya akan cari gantinya. Ternyata subhanallah waktu mau berangkat ke Sumeneb sudah pakai, tapi pakai imitasi supaya ayah saya tidak dimarahi oleh ibunya. Itulah beliau perjuangan beliau. Sekarang contoh yang sering saya bawa dalam dakwah, sekarang masih ada jasadnya, tapi sebentar lagi sudah tidak ada lagi, hanya tinggal cerita. Apakah kita itu akan berpangku tangan? Umat nantinya tidak akan ada semacam ini lagi. Bukankah tuntutan Nabi untuk kita mempunyai Khadijah yang banyak seperti beliau? Sampai punya anak-anak seperti Abu Habib Zaid yang punya tawakal lebih daripada tawakalnya saya punya abah. Semangatnya di dalam berjuang, dalam berdakwah, di dalam membantu orang lain. Habib Ali di dalam istiqomahnya mengajar. Begitu pula saudara-saudara saya semua yang luar biasa semuanya. Itu karena dua-duanya mengajarkan kepada kami, hidup bukan untuk di dunia, hidup semuanya untuk akhirat. Gak ada tujuan untuk kami, gak ada tujuan untuk ayahmu, untuk ibumu, kecuali menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW.